balik lagi dengan saya Bastioti. Jadi di channel kali ini kita akan belajar saham. Ini lanjutan dari video kemarin yang belajar saham ya. Ini part 3-nya. Nah, di video kemarin kita sempat bahas bagaimana sih sebenarnya ekonomi makro itu mempengaruhi harga dari sebuah saham ya. Nah, ini kita akan ulas sedikit, kita ulangin sedikit ya. Nah, jadi makroekonomi itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada PDB per kapita, kemudian BI rate, fiskal, luar negeri, tingkat pengangguran, tren global, inflasi, dan kurs. Ini adalah contoh dari bagaimana kurs itu mempengaruhi harga sahamnya. Dampaknya seperti apa? Misal nih, 1 USD itu sama dengan 10.000. Ini kan akan mempengaruhi di mana berkurangnya eksportir dan bertambahnya importir. Karena kita kan ekspor itu kan buang produk dari Indonesia ke luar ya. Ini kan dengan nilai yang kecil seperti ini 10.000 untuk 1 US dollar, berarti kan akan menurun dong. Sedangkan importir akan menaik karena biaya tukarnya, tukar uangnya itu relatif rendah. Jadi pengusaha itu lebih cenderung untuk mengimpor. Kemudian seumpama ya 1 USD sama dengan 17.000, otomatis eksportir itu akan naik dan importir pun akan turun ya. Nah, ini fiskal, sempat disinggung juga di video sebelumnya ya. Fiskal ini adalah kebijakan kepemerintahan. Nah, pemerintah itu mau ngapain, di sektor apa misalnya, kemudian peraturannya itu apa. Nah, ini semua bisa diakses di informasi APBN ya. Ini public expose, jadi semuanya bisa mengakses ya. Tinggal download di informasi APBN. Ini kebetulan rekapnya itu tahun 2021 ya. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini. Misalnya anggaran pemerintah negara itu untuk perlindungan sosial dalam 2019 itu 200 triliun ya. Kemudian tahun 2021-nya itu meningkat menjadi 260 triliun. Nah, kemudian dalam persentasenya itu sekitar 12% dari total APBN. Nah, kemudian untuk pendidikan itu 152,7 triliun. Tahun 2021 naik menjadi 175,2 triliun. Nah, ini bisa diakses. Nah, ini semua ini akan mempengaruhi harga saham. Karena apa? Karena ini adalah kebijakan pemerintahan yang mana pasti ada beberapa sektor industri yang diuntungkan dan pasti ada yang dirugikan. Nah, disinilah kenapa fiskal itu juga mempengaruhi dari performa sebuah perusahaan. Nah, kemudian ini adalah contoh bagaimana tadi PDB per kapita ya, itu mempengaruhi harga saham juga. Nah, ini contoh total omset seluruh perusahaan di Bursa Efek itu dibagi total penduduk. Nah, adapun nanti hasilnya kita akan menemukan bahwasannya ada beberapa sektor industri yang optimis ya, atau ofensif dia, yaitu sektor-sektor industri yang siklus seperti konstruksi ya, kemudian real estate atau properti, tambang, dan otomotif. Sedangkan sektor-sektor yang defensif ya, cenderung defensif, itu seperti sektor-sektor yang bergerak di kebutuhan pokok ya, kemudian kesehatan, kemudian utilitas, dan telekomunikasi. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruh inflasi? Nah, inflasi itu kan harga naik terus-terusan, harga barangnya naik, kemudian HPP otomatis juga ikut naik dong, karena kan perusahaan itu kan menjual barang, menjual produk, itu kan membutuhkan harga pokok produksi. Nah, itu pasti juga naik. Nah, kemudian itu yang menyebabkan juga daya beli masyarakat itu turun. Nah, ini pasti akan menyebabkan fluktuasi harga saham. Kemudian BI rate. BI rate itu kan suku bunga biasanya akan ditingkatkan untuk ngerem inflasi. Jadi BI meningkatkan suku bunganya supaya kredit itu pengusaha itu nggak terlalu cepat untuk mengajukan kredit, yang pada akhirnya itu mengerem inflasi, karena perputaran uang di suatu negara itu akhirnya bisa direm oleh BI rate ya. Kemudian ini menyebabkan kredit jadi mahal, bunga tinggi, pengusaha malas untuk ekspansi, artinya mereka malas untuk mengajukan kredit. Bunga tinggi, pembelian kredit pun menurun. Inilah kenapa tadi ekonomi makro itu saling berkesinambungan, karena ini. Nah, kemudian politik luar negeri itu juga sangat berpengaruh ya, ini sempat kita bahas kemarin. Nah, ini outlook pertumbuhan ekonomi global memburuk akibat pandemi, namun pemulihan ekonomi yang lebih cepat di beberapa wilayah daripada estimasi awal mendorong dilakukannya revisi ke atas. Ini kita lihat IMF, ini lembaga keuangan dunia ya. Bulan Januari 2020 ke 2021 itu naik, bulan April
itu sempat minus ya karena awal-awalnya Covid. Ekonomi menurut IMF ini turun bulan April, kemudian naik lagi drastis di tahun 2021. Nah, ini kita bisa melihat datanya, dan ini pasti sangat mempengaruhi dari fluktuasi harga saham. Kenapa tahun 2020 tuh banyak sekali saham-saham yang anjlok? Karena ini semua faktor-faktor tuh saling mempengaruhi. Nah, ini adalah tren global ya. Ini dari McKinsey & Company, ini adalah perusahaan hedge fund ya. Di sini kita bisa melihat leisure travel bounce back but business travel lags. Jadi perintilan-perintilan dari bisnis travel itu bounce back, mereka mengalami yang namanya naik ke atas ya, atau tren menuju ke atas, tapi bisnis travelnya sendiri itu sedang mengalami penurunan atau sedang lesu ya. Kemudian digitally enable productivity gains accelerate the fourth industrial revolution. Nah, digital itu sangat membantu untuk mendapatkan produktivitas bagi perusahaan-perusahaan di sektor di generasi industrial keempat. Jadi digitalisasi itu emang sangat-sangat kerasa banget ya semenjak pandemi kemarin. Kemudian pandemic induce change in shopping behavior forever alter consumer business. Pandemi tadi, pandemi COVID-19 ya, itu mau nggak mau itu akan mempengaruhi perubahan shifting behavior dari consumer di bisnis, terutama consumer retail ya. Dengan adanya COVID-19 itu mau nggak mau bisnis itu shifting ya dari yang dulunya offline menjadi online. Nah, ini juga dari BCG ya, how Asian can move up the manufacturing value chain. Ini bisa kalian akses semuanya di website ini masing-masing ya. Ini tren global juga sangat mempengaruhi. Nah, kemudian kita akan membahas soal valuasi ya kan. Di pertemuan sebelumnya kan kita membahas bagaimana sih harga saham, bagaimana cara menentukan harga saham yang wajar ya, yaitu dengan melihat PBV, growth revenue-nya, kemudian dan segala macam lah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita membahas untuk bagaimana sih menghitung harga valuasi perusahaan yang wajar ya. Nah, kalau ngomongin valuasi itu kita selalu ngomongin prospek ke depannya. Prospek itu include dari potensinya, kemudian partnership-nya bekerja sama dengan siapa aja, kemudian apa sih hot news yang nyambung dengan perusahaan tertentu, kemudian resikonya yang akan dihadapi oleh perusahaan ini itu apa sih ke depannya. Nah, ini akan menghasilkan sebuah asumsi. Nah, asumsi tadi itu yang akan mempengaruhi di prospek ini ya. Jadi harga saham itu sama dengan nilai buku per lembar atau PBV-nya ya, ditambah dengan prospek. Nah, prospek itu dapatnya dari sini tadi. Potensinya, partnership, berita baru, dan resiko. Nah, sekarang kita akan menghitung valuasi. Jadi menghitung valuasi itu ada dua cara ya, yaitu dengan discounted cash flow, yaitu yang pertama, yang kedua itu dengan teknik perbandingan. Nah, discounted cash flow ini itu adalah bagaimana kita memperkirakan harga saham di masa depan dengan valuasinya saat ini. Jadi kira-kira misalnya valuasi mereka itu, biasanya discounted cash flow ini adalah salah satu teknik menentukan valuasi perusahaan yang bergerak di bidang startup ya, biasanya di bidang tech dan teknologi lah. Nah, biasanya menentukan valuasinya itu dengan discounted cash flow. Karena kenapa? Karena mereka itu kebanyakan adalah perusahaan yang lebih banyak itu menjual jasa ya. Jadi mereka lebih banyak valuasi itu lebih mudah dihitung dengan cara discounted cash flow. Jadi bagaimana memperkirakan harga sebuah perusahaan mereka di masa depan dengan melihat valuasinya pada saat ini. Jadi misalnya ini adalah contoh dari Moneychim ya. Ini dari ilustrasi. Jadi terminal value di masa depan nanti itu diukur dari pertumbuhan cash flow-nya dari tahun ke tahun sampai 10 tahun. Nah, pada akhirnya nanti ketemu present of value dan equity value-nya. Nah, nanti baru bisa ditentukan untuk harga sahamnya di kira-kira valuasi yang cocok. Ini digabungkan semua dari tahun pertama sampai tahun ke-10, jadinya nanti sebuah valuasi yang real yang bisa digunakan untuk saat ini. Nah,
Ini valuasi discounted ya, ini adalah rumusnya, ini lebih bakunya ya, terminal value ke tahun kelima di sini, tahun keempat, tahun ketiga, tahun kedua, tahun ke-1. Nah, kemudian valuasinya sekarang dan expected value-nya berapa. Nah, di sini juga ada returns from capital gains, kira-kira pendapatan berapa yang didapatkan dari total modal keseluruhannya, dan return from yield, jadi imbal hasil dari pembagian tahunannya ya. Nah ini contoh average expectation-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini contoh tahunnya. Free cash flow misalnya 100, annual growth 0%, discount rate-nya 10%. Nah ini misalnya free cash flow-nya 100, kemudian annual growth-nya 100% juga. Nah discounted rate-nya berarti 10%. Seperti itu ya. Nah ini bisa kalian akses di moneychim.com/article/valuation/dcf.htm. Nah, ini kalian bisa akses sendiri, ngitung valuasi perusahaan secara discounted cash flow itu seperti apa. Nah bisa di sini ya. Nah kemudian untuk discounted cash flow itu cara mudahnya seperti ini. Jadi kita memperkirakan valuasi perusahaan ya, itu di short term, mid term, dan long term. Nah kemudian dari perkiraan ini, apakah perusahaan itu rugi? Nah kalau rugi itu apakah permanen atau temporer ya? Nah ini tadi intinya adalah seperti ini. Jadi dengan mengetahui pertumbuhan perusahaan dalam short term, mid term, dan long term, itu kita bisa mengetahui valuasi, dan akhirnya kita bisa tahu oh ternyata discounted cash flow-nya untuk sekarang itu harga valuasi wajarnya untuk sekarang itu adalah segini. Itu adalah contohnya ya. Nah, yang kedua itu adalah teknik perbandingan. Teknik perbandingan ini cenderung lebih simpel ya. Jadi kita mengetahui mengetahui valuasi perusahaan itu di masa lalu, kemudian valuasinya sekarang, dan perkiraan masa depan. Namun untuk valuasi yang sekarang ini kita perlu membandingkan dengan kompetitor di industri serupa ya. Contohnya ini kita ngambil di industri finansial ya. Nah di sini ada ADMF ya, kode emitennya ADMF. Ini Adira Dinamika Multifinance Tbk. Harga sahamnya sekarang itu 7.825. Kemudian Celipan Finance Indonesia atau kode emitennya CFIN, itu harga sahamnya 272. Kemudian ada BFI Finance itu 1020. Kemudian ada Wahana Automira Multiharta itu 248. Nah, di sini kita bisa tahu ya. Nah, misalnya ini harga sekarangnya. ADMF 7.825, BFIN itu 1020, CFIN 272, dan WOMF itu 248. Market cap-nya ini bisa diakses ya di masing-masing broker, ini biasanya udah ada market cap-nya. Itu 78.200 ya. Kemudian 16.290, kemudian CFIN itu 1.080 miliar, dan WOMF 863 miliar. Nah, kemudian untuk price earning sekarang itu 8,1, kemudian BFIN 17,8, 18,3, WOMF 17,3. Nah, yang perlu dilihat itu adalah di PBV-nya. Oke. Jadi kita ngelihat di sini PBV, price to book value-nya atau harga bukunya itu untuk ADMF itu 0,9, sedangkan di rata-rata 5 tahun, ini kalau kita ambil contoh tahun 2015 dan 2020 ya, itu di angka 1,2 kali. Nah ini kan berarti ADMF untuk sekarang kalau kita beli, kita lagi mendapatkan diskon sebesar 25%, karena dia punya potensi upside sampai 25%. Artinya ini lagi terdiskon sekitar 25% dari PBV rata-rata selama 5 tahun. Nah contoh deh yang BFIN ya. BFIN ini kan berarti dengan dengan PBV-nya sekarang 2,2 kali ya. Sedangkan PBV dia rata-rata dalam 5 tahun itu 1,52 kali. Nah, ini kan berarti kemahalan untuk harga saat ini ya, untuk BFIN. Nah, kemudian untuk Celipan ini, nah ini juga lagi terdiskon ya, karena PBV-nya sekarang tuh cuma 0,2 kali, sedangkan average PBV-nya rata-rata PBV tahunan selama 5 tahun itu 0,3. Nah, ini kan berarti ada lagi terdiskon 50% dan ada potensi kenaikan sampai 50%. Nah, ini yang kita harus garis bawahi ya. Nah, inilah
yang akhirnya bagaimana teknik perbandingan itu bisa banget menjadi salah satu teknik paling sederhana untuk menghitung valuasi perusahaan, yaitu dengan membandingkan kompetitor-kompetitornya. Ya, rumusnya seperti ini ya. PBV sekarang kita lihat, kemudian average PBV dalam 5 tahun. Apabila PBV sekarang itu lebih rendah daripada average PBV selama 5 tahun, maka itu harga sahamnya lagi terdiskon. Oke. Dengan teknik perbandingan ini ya, other multiples such as the price to share ratio or price to sales are also used in many cases, especially technology companies when they go public. Twitter, which went public in November 2013, price its IPO shares at $26 dan 12,4 kali its estimated 2014 sales of 1,14 billions. Nah, ini adalah contoh perbandingan ya, bagaimana ini adalah contoh untuk menghitung valuasi dengan cash flow discounted ya. Cuman kita memasukkan beberapa rasio pilihan ya. Nah, ini adalah contoh seperti Twitter. Mereka IPO itu tahun 2013 bulan November ya, dengan dengan harga per lembarnya itu $26. Nah, yang mana itu adalah harga 12,4 kali lipat dari estimasi revenue-nya mereka di tahun 2014, yaitu sekitar 1,14 billion dolar atau 1,14 miliar dolar. Nah, sebagai perbandingan Facebook ya, itu was done trading at sales multiple 11 kali, and LinkedIn was trading at sales multiple 12,26 kali. Nah, sedangkan di Facebook ini mereka itu estimasi penjualannya itu sampai 11,6 kali dari yang diestimasikan untuk tahun depannya. Nah, inilah bagaimana teknik valuasi perbandingan itu bisa digunakan ya, ataupun valuasi. Nah, no single valuation model fits every situation. Nah, ini yang harus diingat. Nggak ada satu pun teknik valuasi yang konkret bisa digunakan di seluruh industri, di seluruh perusahaan, nggak ada. Nah, tapi dengan mengetahui karakteristik tertentu perusahaan, kamu bisa untuk memilih teknik valuasi yang paling cocok dengan situasi tersebut. Sebagai tambahan, investor itu nggak terbatas ya mau menggunakan satu buah model saja, tapi kita sebagai investor tuh harus paham lah bagaimana sih waktunya kapan sih menggunakan teknik valuasi ini. Misalnya ya, ini bisa dilihat dari industrinya, bisa dilihat dari perusahaannya bergerak di bidang apa, bisa dilihat dari trennya juga seperti apa. Jadi kita sebagai investor yang harus mengetahui teknik valuasi yang tepat yang kita gunakan untuk menghitung sebuah saham ya. Nah, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa follow Instagram saya Bastioti, dan jangan lupa kalian sambil trading jangan lupa sambil minum kopi juga, bisa beli di Kopi Rompi. Sampai jumpa di next video.